Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, mahasiswa Fakultas Agama Islam semester 6 atau mahasiswa yang mendaftar ujian skripsi di semester genap ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kegiatan sosialisasi. Ini penting untuk saya sampaikan karena ada beberapa hal yang harus diketahui oleh teman-teman terkait dengan beberapa aturan, prosedur, mekanisme dari pengajuan judul sampai ke ujian akhir. Saya mohon izin untuk share screen. Nah, ini teman-teman sekalian, bagi yang belum pernah tahu, ini ada dua ya, ada yang sudah mau ujian, ada yang baru mau akan menggarap tugas akhir. Apa tugas akhir itu? Tugas akhir itu adalah karya ilmiah yang berasal dari kerja mandiri atau kelompok, itu kalau berupa luaran buku, ya, sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki dengan arahan pembimbing yang telah ditetapkan. Nah, ciri-cirinya adalah harus ada permasalahan. Tidak ada skripsi yang tidak ada permasalahan. Jadi, beberapa permasalahan itu nanti diurai, dianalisis dengan sebuah metodologi tertentu, kemudian mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang logik gitu ya. Bagaimana pada umumnya skripsi lain. Kemudian judul tugas akhir dipilih sendiri oleh mahasiswa atas persetujuan Kaprodi. Jadi teman-teman mahasiswa nanti menyiapkan judul, mentabulasi judul yang sudah dimiliki, kemudian distorkan kepada Kaprodi, didiskusikan dengan Kaprodi bersama LBE atau dosen wali, ya. Kemudian persetujuannya adalah dari Kaprodi. Nah, ciri-ciri yang lain dari tugas akhir adalah ada pembimbingnya, pembimbing 1 dan pembimbing 2, atau pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Namun kalau yang buku dan jurnal itu pembimbingnya 1. Gitu. Dan tahap akhir dari ciri skripsi ini adalah nanti dipertanggungjawabkan, dipresentasikan, dipertahankan dalam sebuah forum seminar atau munakosah akhir. Ada 3 penguji di situ yang akan mempertanyakan, mendiskusikan temuan-temuan yang sudah teman-teman sekalian dapatkan dari tugas akhir itu. Nah, tujuan tentu ya, kalau tujuan itu mampu membentuk sikap mental ilmiah dan seterusnya, identifikasi dan merumuskan masalah penelitian, kemudian mampu melakukan kajian secara kuantitatif dan kualitatif, dan menarik kesimpulan. Jadi kalau skripsi itu mesti itu ada pendahuluan, itu ada beberapa poin, di situ ada permasalahan, ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada metodologi dan seterusnya, baru bab 2, bab 3, bab 4, bab 5-nya kesimpulan. Nah, saya kira kalau itu nanti bisa kita rujuk dalam buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Nurul. Nah, bentuk tugas akhir untuk di program, maksud saya untuk Fakultas Agama Islam itu ada 3. Yang pertama adalah artikel jurnal, ya, ketentuannya artikel jurnal minimal terindeks DOAJ atau peringkat SITA 4, ditulis secara individu dan dibimbing oleh seorang pembimbing. Nanti teman-teman bisa mengajukan kepada Kaprodi atau form yang sudah disebar oleh Fakultas Agama Islam terkait dengan judul dan bentuk skripsi atau tugas akhir yang akan ditulis. Nah, teman-teman semua sudah mengisi, dan yang belum mengisi sampaikan bahwa itu diisi dan sesuai dengan keinginan atau kemauan teman-teman semua. Nah, kemudian yang kedua, bentuk tugas akhir di Fakultas Agama Islam buku ajar. Dan buku ajar beda dengan buku yang lain, buku nalar atau buku wawasan atau buku cerpen dan seterusnya. Ini buku ajar, buku yang sumbernya adalah di mata kuliah prodi masing-masing. Misalnya disampaikan ada mata kuliah ekonomi syariah atau strategi pemasaran misalnya. Nah, satu mata kuliah itu bisa kita buat
buku ajar yang dibuat oleh mahasiswa dan dosen berkolaborasi sehingga nanti luarannya bisa dimanfaatkan oleh prodi tertentu. Nama kalian akan diingat dan sampai kapanpun, sampai buku itu, selama buku itu dipakai di prodi tersebut. Kemudian terakhir itu skripsi bentuknya. Tugas saya berupa skripsi ini, sebagaimana biasanya, yaitu berupa laporan penelitian ilmiah yang dibimbing oleh dua pembimbing. Apa sih yang membedakan antara bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3? Pertama, saya ingin menjelaskan keuntungan tugas akhir berupa jurnal dan buku. Jurnal itu memiliki prioritas pemerolehan nilai maksimal. Nilai maksimalnya kan 4. Jurnal memiliki potensi itu, prioritasnya ke nilai maksimal 4. Kemudian setelah kita submit jurnal lalu terbit, maka tidak ada revisi. Beda dengan skripsi. Kalau yang skripsi udah ujian, maka nanti catatan-catatan dari pembimbing, dari penguji itu nanti direvisi. Kemudian kalau belum cocok ke pengujinya, direvisi lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau jurnal begitu terbit, ujian selesai. Tidak ada revisi karena emang sudah terbit. Nah, keuntungan yang kedua, menulis jurnal itu dapat dijadikan pendukung publikasi saat mendaftar S2. Sekarang di di perguruan tinggi pasca sarjana di luar itu sudah menerapkan luaran sejak awal. Maksudnya itu begitu kita mendaftar, syaratnya itu mesti ditanya meskipun tidak wajib, apa yang artikel yang sudah pernah Anda tulis selama proses kuliah di S1. Gitu. Itu ditanya mesti. Beberapa mahasiswa saya yang menuliskan di Jogja, di Jakarta, dan bahkan di luar negeri itu ditanya apa pernah nulis artikel jurnal atau belum. Meskipun di form itu dinyatakan bahwa tidak wajib. Nah, jurnal yang sudah kita terbitkan itu dapat dihakikan. Nanti kita fasilitasi untuk haki itu bagi jurnal-jurnal yang sudah terbit, misalnya di Sintakjur. Kemudian di buku, keuntungan yang didapat dari bentuk tugas akhir berupa buku adalah prioritas pemerolehan nilai maksimal, sama seperti jurnal. Jadi kalau udah terbit bukunya direview oleh tim reviewer dan seterusnya, nanti kita buat itu sudah terbit dan sesuai dengan mata kuliah itu mendapatkan prioritas pemerolehan nilai maksimal. Jadi 4. Terbit Sinta 2 mesti 4. Terbit di Sinta 3 mesti 4. Karena prosesnya sudah direview sebelumnya ketimbang tugas akhir yang lain. Nah, keuntungan yang kedua dari buku adalah dapat dijadikan pendukung publikasi saat mendaftar S2. Jadi ketika kita mau kalian mendaftar S2, itu mesti ditanya sebagaimana yang ditanya di publikasi jurnal, apa publikasi atau karya ilmiah yang pernah Anda terbitkan selama kuliah S1. Itu mesti ditanya di S2. Nah, keuntungan nomor 3 adalah dapat dihakikan, sama ya dengan jurnal. Kemudian yang keempat, keuntungan dari kita atau kalian menulis buku, yaitu menjadi buku ajar bagi prodi tertentu. Jadi selama ini terkoordinasi dengan Kaprodi, ya, dan Kaprodi merekomendasikan ya, buku ajar yang akan ditulis oleh kalian yang dibimbing oleh dosen pembimbing nanti itu akan digunakan di program studi tersebut sebagai buku ajar mata kuliah tertentu. Nah, ini keuntungan yang luar biasa ini. Anda keluar tetapi namanya teman-teman masih ada di UNUJA dalam konteks publikasi buku yang dipakai di program studi tersebut. Gitu. Ini sengaja memang saya tidak menampilkan skripsi karena memang bayangan kita udah kebayang skripsi itu apa ya, laporan gitu. Nah, pembiayaan tugas akhir. Saya tulis bold atau tebal di sini, seluruh proses penyelesaian tugas akhir tidak dipungut biaya apapun. Karena teman-teman sudah flat, nggak ada pembiayaan macam-macam. Tetapi skripsi itu dicetak sendiri, begitu.
ketika disetorkan ke pembimbing, dicoret-coret, print lagi, dan seterusnya. Itu lumayan habisnya itu. Kalau pembimbingnya 2 berarti ngeprint double. Nggak mungkin yang sudah diberikan ke pembimbing pertama, kemudian diberikan lagi di pembimbing kedua. Nggak mungkin. Jadi skripsi yang direvisi, direview, atau ditelaah oleh pembimbing itu nanti print, ngeprint lagi, ngeprint, dan seterusnya. Itu menjadi tanggung jawab teman-teman sekalian. Nah, kalau jurnal, bimbingannya itu nggak berupa fisik atau hard copy, tetapi cukup memberikan file, pembimbing mereview, pembimbing memperbaiki, dan seterusnya. Sehingga kalaupun di skripsi itu tidak sudah flat dan seterusnya, tapi kalau jurnalnya ada tambahan biaya. Tambahan biayanya apa? Tambahan biaya ketika submit, tetapi kita sudah atur seringan mungkin untuk mahasiswa. Jadi sebenarnya untuk pembiayaan yang jurnal itu tergantung komunikasi atau kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Jadi kalau misalnya mahasiswa sudah sepakat, sampean bayar 200 saja, saya bayar 200 saja, udah clear, ya udah segitu. Beda lagi dengan temennya dari pembimbing yang berbeda, misalnya sepakat 400, ya sudah 400 iuran pembimbing 400 sampai. Nah, itu tergantung komunikasi dan kesepakatan antara dosen pembimbing dan mahasiswa. Nah, tetapi kita membuat kebijakan bahwa iuran dari biaya publikasi jurnal itu tidak boleh melebihi Rp500.000, tidak boleh. Yang dikeluarkan oleh mahasiswa tidak boleh. Nanti kalau misalnya ada desakan atau ada pemaksaan membayar lebih dari 500, silakan lapor. Kecuali teman-teman sepakat dengan dosen pembimbing, misalnya saya mau terbit bulan depan Pak, karena saya memang telat ngurusnya, bimbingannya telat dan seterusnya. Ini ada fast track atau prosesnya cepat gitu ya. Sampai menerima dan tidak keberatan, yaitu di luar kebijakan kita. Kalau misalnya Anda sudah sepakat, pembimbingnya sepakat, tidak ada yang dirugikan dan seterusnya, itu nggak masalah. Tetapi tetap nilai maksimal yang dikeluarkan, misalnya ada biaya publikasi atau publication fee, itu maksimalnya adalah Rp500.000, tidak boleh lebih dari itu. Kalaupun lebih dari itu, atas dasar kesukarelaan. Misalnya, jurnalnya sama nggak terbit gitu ya, sudah diperbaiki dan seterusnya, tapi ada orang yang membantu, tapi minta biaya yang agak gede, misalnya 650. Tapi sama tidak keberatan, karena memang keburu untuk ujian skripsi dan ngejar tayang. Ya, asalkan itu didasarkan atas kerelaan, ya nggak masalah. Gitu. Sama juga biaya buku cetak. Kalau buku ini bisa berdua, jadi mahasiswa bisa berkelompok. Satu buku bisa ditulis oleh 2 mahasiswa dan 1 pembimbing. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa buku yang ditulis oleh teman-teman itu harus berupa buku ajar dan mendapatkan rekomendasi dari program studi. Itu perlu saya tegaskan. Khawatir sampai menulis buku yang tidak ada mata kuliahnya, atau menulis buku yang tidak sesuai dengan kompetensi di program studinya, gitu ya. Ini prodi misalnya ya, prodi KPI, tapi nulis buku tentang pencaksilat, nulis buku tentang kaligrafi, itu kan nggak ada mata kuliah kaligrafi di KPI, nggak ada mata kuliah pencaksilat, tapi dia nulis buku tentang pencaksilat. Nah itu begitu-begitu itu menjadi percuma nulis buku kalau misalnya tidak jadi acuan di program studi tertentu. Itu ya, bisa dipahami sampai di sini ya, kira-kira ya. Oke, kemudian syarat tugas akhir. Nah, syarat tugas akhir pertama adalah mahasiswa aktif. Mahasiswa yang aktif pada tahun akademik, ya, dengan telah memprogram tugas akhir. Jadi sama misalnya cuti, belum pemrograman, mata kuliah yang tersisa adalah skripsi. Tiba-tiba mau ikut ujian atau mau mau nyusun skripsi, nggak bisa. Jadi kalian bisa nyusun skripsi ketika menjadi mahasiswa aktif dan memprogram mata kuliah atau materi skripsi di tahun itu.
Ya, ini banyak kasus terjadi, dia dalam keadaan cuti hanya sisa satu mata kuliah yaitu skripsi atau tugas akhir, ya. Kemudian datang ke kantor untuk mengikuti ujian tugas akhir itu tidak bisa. Karena memang di di data kami di AM atau aplikasi mahasiswa itu belum tercentang, sehingga pemberian nilainya tidak ada kolom di aplikasi teman-teman sekalian. Nah, syarat kedua adalah telah menempuh 120 SKS. Telah menempuh 120 SKS dari keseluruhan mata kuliah yang ditetapkan oleh fakultas. Oke. Your Kemudian internet syarat ketiga, connection. Pak Khalil di mute Pak Khalil. Kemudian syarat Masih ketiga adalah koneksi. mengikuti ujian Masih FA dan BTK. Masih connecting punya aku ya. Ya, Kakan. Oke, tolong di mute ya. Syarat terakhir, saya ulangi lagi, syarat terakhir adalah mengikuti ujian furudul ainiyah dan baca tulis Al-Quran. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Jurroh bahwa teman-teman sebentar lagi sudah ada yang mau ujian, ada yang masih mau menyusun skripsi atau tugas akhir. Syaratnya adalah bagi yang ujian bulan depan itu sebagai syarat dari SK Yudisium. Kemudian bagi teman-teman yang akan nyusun skripsi di tahun sekarang akan menjadi syarat ujian di tahun depan, gitu ya. Jadi tolong diingat itu untuk tahun ini ikuti saja ujian sertifikasi keagamaan dan kebahasaan itu nanti kalau misalnya lulus di bahasa Inggris itu akan menjadi kelebihan atau menjadi surat keterangan pendamping ijazah dan nilai TOEFL-nya bisa diakui itu di tingkat nasional. Nah, tadi saya sudah jelaskan itu ya. Waktu penyelesaian tugas akhir. Tugas akhir itu diselesaikan 1 semester atau 6 bulan. Namun pengajuannya bisa dipersiapkan sejak semester 5. Jadi teman-teman semester 5 sudah bisa mengajukan judul tugas akhir kepada kaprodi masing-masing atau kepada dosen wali untuk direkomendasikan kepada kaprodi masing-masing. Jadi teman-teman tuh yang semester 5 yang kebetulan ikut saat ini tuh udah mempersiapkan beberapa judul, beberapa permasalahan yang nantinya akan dibuat tugas akhir ya. Oke. Berikutnya ini tata cara pendaftaran tugas akhir atau flowchart ya, flowchart tugas akhir. Pertama itu dimulai dari mahasiswa. Mahasiswa menentukan topik dan jenis TA. Ini teman-teman bisa menentukan topik dan jenis TA, ya, bisa berkonsultasi dan bisa sharing dengan dosen wali dan Lepis Education. Itu sharing dulu terkait dengan permasalahan, terkait dengan tema yang akan diangkat. Setelah itu sudah fix diajukan kepada Kaprodi. Nah, diajukan kepada Kaprodi, kalau misalnya lulus atau disetujui oleh Kaprodi, maka langsung Kaprodi menentukan pembimbing saudara. Atau saudara bisa mengusulkan pembimbing untuk ditetapkan sebagai pembimbing saudara. Namun jika tidak disetujui, maka kembali lagi ajuan baru kepada Kaprodi. Ya. Oke. Kemudian setelah pembimbing ini ditentukan dan ditetapkan, maka teman-teman sudah langsung menyusun proposal. Proposal disusun sedemikian rupa atas rekomendasi atau persetujuan pembimbing. Jadi teman-teman di tahap penyusunan proposal ini udah bimbingan dengan para pembimbing ya, menulis arahannya, memperbaiki revisinya dan seterusnya itu pada tahap ini. Setelah itu baru kalau misalnya sudah disetujui oleh pembimbing, ya sudah layak untuk ujian proposal, maka lanjut kepada penyerahan form dosen pembimbing, form persetujuan dosen pembimbing, ya, kemudian daftar ujian proposal.
Namun kalau tidak disetujui, belum sampean, belum pantas untuk ujian proposal skripsi, maka kembali lagi ke tahapan yang atas ya, menyusun proposal dan lain. Nah, baru setelah itu verifikasi pendataan. Lihat dulu, ini udah lulus enggak, atau sudah mengikuti ujian FA belum? Ini udah mengikuti ujian kebahasaan belum? Ini udah mengikuti ujian baca tulis Al-Quran atau baca Al-Quran atau belum? Kalau sudah, oke, lanjut ke ujian skripsi. Ya, lanjut ke ujian skripsi. Kalau proposal, ke proposal dulu, gitu ya. Tapi kalau sudah selesai semua, lanjut ke ujian skripsi. Udah. Ujian skripsi kalau lulus, maka catatan-catatan revisi dari pembimbing itu diperbaiki. Udah mendapatkan form persetujuan dari pembimbing, maka teman-teman membuat resume. Resume itu kesimpulan. Nanti template-nya kita siapkan, bentuknya seperti apa, kita buatkan contohnya. Jadi teman-teman tinggal copy paste aja. Ini penting untuk dimasukkan, ini enggak, ini penting. Sudah kita siapkan semua. Dari resume itu baru kita store ke bagian akademik writing. Jadi alurnya sebenarnya sama, mau tugas akhir jurnal, mau tugas akhir skripsi, sama sebenarnya. Yang menjadi prioritas di skripsi ini adalah skripsinya. Luarannya atau resumnya itu belakangan. Nah, kalau yang jurnal itu yang menjadi prioritas adalah luarannya atau jurnalnya. Laporan skripsinya atau laporan penelitiannya belakang atau formalitas. Begitu, teman-teman sekalian. Jadi kalau yang resume ini, yang mana yang skripsi ini, skripsinya yang kita titik tekankan. Tapi kalau yang milih tugas akhir jurnal, jurnalnya kita tekankan. Toh nanti pada akhirnya yang skripsi ini akan mendapatkan kewajiban resume. Apa tujuannya resume? Nanti skripsi yang teman-teman kerjakan sudah diuji dan layak dianggap sebagai skripsi yang sahih, maka resumenya itu akan kita terbitkan. Kita terbitkan dalam sebuah jurnal Fakultas Agama Islam, ya, disesuaikan dengan prodi masing-masing. Jadi ada seperti itu ya. Maksud saya itu kemarin ada yang tanya bahwa Pak gimana yang skripsi, apa boleh ada luaran dan seterusnya. Ini saya sudah jelaskan dulu. Sampai di sini saya kira paham ya. Oke, kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sebelum nanti kita bisa tanya jawab, standar pembimbingan. Ini penting saya jelaskan bahwa pembimbingan dilakukan secara terjadwal minimal 1 bulan 2 kali. Jadi teman-teman ini kasusnya di lapangan adalah setelah mengerjakan tugas akhir, biasanya itu tidak terkontrol. Apalagi yang sudah berkeluarga, menikah, dan seterusnya. Cuma tergantung ya. Kalau teman-teman rajin ke kampus, insya Allah selesai 6 bulan. Tapi sebaliknya, kalau misalnya menghilang, dan dosen pembimbingnya tidak menghubungi, insya Allah itu lebih 2-3 semester. Gitu ya. Oleh karena itu, ini kita tekankan bahwa minimal sebulan 2 kali lah sampai bimbingan sama dosen pembimbingnya, ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara dosen pembimbing dengan mahasiswa. Nah, nanti setiap 3 bulan kita akan melakukan proses evaluasi terhadap proses bimbingan yang Anda lakukan atau kalian lakukan dengan dosen pembimbing. Itu ya. Kemudian proses bimbingan dianggap berakhir bila tugas akhir mahasiswa telah selesai diuji dan dinyatakan lulus. Nah, saya sangat menitik beratkan kepada syarat atau ketentuan pembimbingan yang terakhir, bahwa proses pembimbingan harus dilaksanakan di lingkungan Unhuja. Ya, nggak boleh sampean bimbingan atau sampean kalau misalnya diminta oleh kaprodinya, maksudnya diminta oleh dosen pembimbing untuk bimbingan di rumahnya atau bimbingan di tempat lain di luar Unhuja, sampean bisa menolak akan bimbingan di lingkungan Universitas Nurul Jadid saja. Begitu ya, adik-adik sekalian. Nah, kecuali dalam kondisi darurat dan mendapatkan izin dari kaprodi. Misalnya pembimbingnya baru datang umroh, ya, atau pembimbingnya
sedang berhalangan atau sakit lah ya, sakit dalam kondisi darurat, Anda harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing, maka Anda bisa mendatangi ke rumah pembimbing, tetapi harus mendapatkan izin dari Kaprodi. Jadi harus sepengetahuan Kaprodi. Di UNUJA ini atau di FAI secara khusus, teman-teman sekalian atau mahasiswa yang melakukan bimbingan bisa memanfaatkan ruang dosen yang ada di sebelah utara itu, gedung sebelah utara setelah gedung program studi atau Kaprodi. Itu adik-adik sekalian. Jadi saya kira bisa dipahami dan clear. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Tanyakan apapun itu ditanyakan, baik yang memiliki tugas akhir jurnal atau yang memiliki tugas akhir skripsi dan atau buku. Saya persilakan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Tadi Bapak menjelaskan tentang tugas akhir yang buku. Jadi buku itu harus berupa buku bahan ajar sesuai dengan prodi masing-masing. Terus buku ini bisa ditulis oleh 2 orang atau lebih oleh 2 orang dalam artian bisa kelompok. Yang sedikit mengganjal kepada saya itu Pak, kan buku itu ada NIS, apa itu namanya Pak, nomor bukunya itu ISBN, ISBN untuk ya. percetakan ya, ISBN. Untuk percetakannya kan kemarin saya sempat bincang-bincang sama kakak saya. Kata kakak saya itu penerbitan di Indonesia ini kan ada 2, ada penerbitan minor, ada penerbitan mayor. Untuk penerbitan mayor kita tidak dipungut biaya karena yang menerbitkan itu penerbit itu sendiri. Beda dengan penerbit minor. Penerbit minor itu kita yang mengeluarkan biaya. Untuk penerbitannya itu diatur oleh UNUJA atau kita sendiri, Pak? Baik. Terima kasih. Atas nama siapa tadi? Abdullah Fakih ya. Ahmad Wahdi, Pak. Oh ya, saya jawab bahwa buku ajar itu kita luarannya itu bisa kita cetak atau bisa versi PDF. Sudah terdaftar ISBN-nya, kemudian tidak cetak. Bisa teman-teman mencetak buku yang sudah dibuat itu, ya, untuk biayanya nanti menyesuaikan dengan eksemplar yang dibutuhkan. Tentu kalau misalnya 5.000 eksemplar itu beda dengan yang 1.000 eksemplar dan seterusnya. Itu ketentuan-ketentuan seperti itu tentang publikasi buku ajar itu sudah diatur. Namun sekali lagi bahwa kalau ingin gratis ya buku PDF. Tetapi teman-teman memiliki hak untuk menerbitkan itu di Pustaka Nurjan. Nanti kita setelah selesai buku ajarnya itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi dan disetujui oleh pembimbing, baru kemudian kita daftarkan ISBN-nya. Kemudian teman-teman atas kesepakatan dengan pembimbing, Pak cetak apa soft copy aja. Begitu. Mas, siapa tadi? Wahdi, Pak. Mas Wahdi. Clear, Mas Wahdi? Ya, jelas, Pak. Oke. Terima kasih. Barangkali yang lain? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Saya Seraja Ain Nadifah, izin bertanya Pak. Tadi kan di tata cara Ini yang coret-coret ini siapa ini? Awas ada berita ya. Coret-coret tanah menolak apa gitu. Oke, lanjut Mbak. Oke. Di tata cara pendaftaran tugas akhir, di langkah pertama itu kan mulai, setelah itu sharing dengan dosen wali, menentukan topik dan jenis TA. Apakah itu bisa langsung dilakukan sekarang, Pak? Langsung menghubungi dosen wali? Sekarang Mungkin sampean semester berapa?
semester Ternam. nggih, Untuk yang tugas akhir sekarang, langsung saja kepada Kaprodi dulu. Ini sudah dapat judul semua, belum? Kenapa, Pak? Sudah dapat judul semua teman-teman yang semester 6 saat sekarang ini. Belum, Pak. Belum ya? Oke, Belum, kalau belum. belum, langsung pengajuannya itu kepada Kaprodi. Jadi kita langsung mengajukan judul ke Kaprodi, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yang lain mungkin teman-teman ini sudah ngisi Google Form semua tentang jenis tugas akhir, kemudian apa itu kesediaan menulis tugas akhir buku atau jurnal. Sudah, Pak. Ya, oke. Terus selebihnya ketentuan judul bagian nulis buku silakan koordinasikan dengan Kaprodi. Kira-kira teman-teman ini akan menulis buku apa yang dibutuhkan oleh Prodi. Selain jurnal demikian juga datang kepada Kaprodi, konsultasi terkait dengan judul, kalau oke langsung diajukan buat proposal, kemudian bimbingan dengan pembimbing dan seterusnya sesuai dengan flowchart atau mekanisme yang tadi saya jelaskan.